Sabar adalah berasal dari bahasa Arab yaitu sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Adapun secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala bentuk kesulitan atau menahan diri dari segala macam perbuatan yang tidak kita sukai atau yang kita benci. Nah, adapun sabar secara umum yaitu menahan diri dari sifat yang suka marah, dendam, benci, agar kita terbebas dari perbuatan maksiat. Nah, adapun yang kedua yaitu dalil tentang sabar. Nah, ada dari anak ibu yang mau membaca Al-Quran? Saya, Bu. Nah, silakan kepada Zainab membaca Al-Quran ayat 100, membaca Al-Quran Al-Baqarah ayat 153. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Benar kita bersyukur, Bu. Yang kedua kata ibu tadi, yaitu menjadikan kita menjadi orang yang optimis. Nah, Zainab, mohon kepada yang lain untuk fokus pada pembelajaran kali ini. Baik, Bu. Nah, yang ketiga yaitu agar kita banyak mendapat persaudaraan. Nah, jika kita menjadi orang bersabar, maka kita akan lebih banyak bersaudara atau mendapatkan saudara-saudara kita semuslim karena mereka tahu kita orang yang sabar. Nah, dari penjelasan itu tadi dari pernyataan atau penjelasan itu tadi, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan Hidayati. Apakah sabar itu ada batasannya, Bu? Nah, sebelum Ibu tanggapi, ada yang ingin menjawab? Silakan kepada Cici. Baik, Bu. Menurut saya sabar itu tidak ada batasnya, Bu. Karena kalau ada batasnya itu bukan sabar, Bu. Nah, ada tanggapan lain? Coba saya, Bu. Nah, silakan kepada Zainab. Menurut saya sabar itu bagian dari iman, Bu. Nah, bagus jawaban dari Anda ya. Nah, sabar itu tidak ada batasnya. Benar yang dikatakan oleh Cici tadi, jika ada batasnya berarti bukan sabar. Nah, karena sabar itu adalah bagian dari iman. Jika kuat iman kita, maka akan kuat juga kesabaran kita. Nah, apakah sudah paham Hidayati? Paham, Bu. Nah, baiklah anak semuanya, untuk lebih dapat memahami pembelajaran kita hari ini, silakan simak video yang disajikan berikut ini. الرحمن علم القرآن. Bukankah kalau sabar dekat dengan Allah? Quran surah kedua 153 paling kanan sebelah bawah, innallaha ma'as sabirin. Bukankah sabar mengantarkan ke surga? Kalimat pertama malaikat kepada ahli surga itu sabar. Malaikat masuk ke dalam setiap pintu surga mengucapkan selamat pada ahli surga. Apa ucapannya? Ayat 24 di Quran surah ke-13. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah sabar menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sabar tidak akan bersanding kecuali dengan musibah. Makanya ayat musibah bersanding dengan sabar. Quran surah kedua ayat 156 dari 155-nya paling kiri sebelah atas. Lihat, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa orang sabar ini? Ayat 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah sabar bersanding dengan musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terserah mau diuji apapun, toh kalaupun diambil saya milik Allah juga. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah sayang sama orang yang sabar. Nah sobat, kita harus tahu sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Jalanin sholat tiap waktu, sedekah, baik kepada orang tua, kepada guru, istri taat sama suami, suami sayang istri. Nah itu semua perlu kesabaran. Apalagi jomblo yang berusaha taat dalam penantian. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika di sekitar kita banyak kemaksiatan, teman-teman kita pada pacaran misalnya, pada dekat-dekat zina, terus kita dibully karena gak punya pacar, sabarlah. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Ketika ditimpa bencana, ketika kehilangan, ketika takdir tak sesuai yang direncanakan, ketika hasil tak sesuai harapan, ketika yang diharapkan malah meninggalkan, sabarlah. Allah punya kado yang indah untukmu, orang-orang yang sabar. Dari